Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Di sini ada dua buah soal yang akan kita bahas. Mari kita selesaikan bersama untuk soal yang pertama. Untuk soal yang pertama, di sini adalah x kuadrat dikurangi dengan 6x dikurangi dengan 7 sama dengan 0. Untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan ini dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna, langkah yang pertama adalah pastikan bahwa koefisien dari x kuadrat itu adalah 1. Nah, di sini kan x kuadrat, tidak ada angkanya, maka koefisiennya sama dengan 1. Nah, ini kan sudah 1. Maka kita lanjut langkah yang kedua. Langkah yang kedua adalah posisikan konstanta itu dipindahkan ke ruas sebelah kanan. Konstanta itu angka saja. Di sini kan angka sajanya atau konstantanya adalah negatif 7. Ini pindah ke ruas kanan. Nah, negatif 7 pindah ke kanan, maka atau kurangi 7 pindah ke kanan, maka jadi positif 7. Sehingga menjadi x kuadrat kurangi 6x sama dengan 7. Langkah yang kedua. Nah, konstantanya pindah ke ruas kanan. Baru lanjut langkah yang ketiga. Tambahkan dengan koefisien dari x. Tambahkan dengan setengah koefisien dari x yang dikuadratkan. Oke. X kuadrat kurangi 6x. Kemudian ditambah dengan dalam kurung setengah dari koefisien x. Yaitu di sini koefisien adalah negatif 6. Negatif 6 yang dikuadratkan. Sama dengan 7 ditambah. Jadi kedua ruas ditambahkan dengan setengah dari koefisien dari x yang dikuadratkan. Sama. Setengah dikali dengan negatif 6. Kemudian dikuadratkan. Sehingga sama dengan x kuadrat dikurangi dengan 6x. Setengahnya dari negatif 6 itu kan negatif 3 ya. Ditambah dengan negatif 3. Kemudian dikuadratkan. Sama dengan 7 ditambah dengan sama. Ya. Negatif 3. Kemudian dikuadratkan. Jadi setengahnya dikalikan dengan koefisiennya dari x ya. Berapa dulu kemudian nanti kemudian dikuadratkan ya. Sehingga x kuadrat dikurangi dengan 6x ditambah dengan negatif 3 dikuadratkan. Setiap bilangan negatif dikuadratkan maka menjadi positif. 3 kuadrat maka 9. Sama dengan 7 ditambah dengan 9. Kita operasikan di ruas sebelah kanan. Sehingga x kuadrat dikurangi dengan 6x ditambah dengan 9 sama dengan 16. Kalau bentuknya sudah seperti ini, ubahlah yang ruas kiri ini menjadi faktor kuadrat. Ya, faktor kuadratnya seperti apa? Nah, caranya buat dalam kurung, kemudian dikuadratkan sama dengan 16. Lihat di sininya, kan x kuadrat maka sininya x. Lihat tanda yang ada di tengah. Kalau di sininya negatif, maka di sininya ikut mengikuti negatif. Tapi kalau di sininya positif, maka sininya positif ya. Kemudian lihat angka belakangnya 9. Akarnya 9 yaitu 3. Itu cara merubah bentuk faktor kuadrat ya. Seperti itu. Caranya seperti itu. Lihat x kuadrat, maka sininya x. Lihat tanda tengah negatif, maka di sininya negatif. Akarnya dari 9 yaitu 3. Kemudian dikuadratkan sama dengan 16. Untuk menentukan nilai x-nya, maka kuadratnya ini pindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi akar. X dikurangi 3 sama dengan plus minus akar dari 16. Ya, plus minus akar dari 16. Sehingga x kurangi 3 sama dengan akarnya dari 16, maka 4 ya. Plus minus 4.
dia bisa bernilai positif juga bisa bernilai negatif akarnya. Sehingga X sama dengan plus minus 4. 3-nya pindah ruas kanan maka jadi plus 3. Oke. Nah, kita cari X yang pertama. X yang pertama, dia bisa bernilai positif. Sehingga positif 4 ditambah dengan 3 sama dengan 7. Ini X yang pertama. Untuk X yang kedua sama dengan dia bisa bernilai negatif. Sehingga negatif 4 tambah 3 sama dengan negatif 4 ditambah dengan 3. Maka hasilnya adalah negatif 1. Inilah hasil akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. X yang pertama adalah 7, X yang kedua adalah negatif 1. Mudah sekali ya. Kurang lebih caranya seperti itu. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita lanjut soal yang kedua. Ini soal yang kedua ya, saya ganti 2. Nah, soal yang kedua adalah 2x kuadrat ditambah dengan 16x tambah 24 sama dengan 0. Langkah pertama, pastikan bahwa koefisien dari x kuadrat adalah 1. Ini kan 2. Apa? Ini kan 2. Nah, maka gimana caranya biar menjadi 1? Yaitu karena di sini 2, maka ya dibagi 2. Semuanya yang ada di sini kita bagi 2. Bagi 2, maka sisanya adalah x kuadrat. Ditambah dengan bagi 2, sisanya adalah 8x. Ditambah dengan bagi 2, sisanya adalah 12 sama dengan 0. Ini kan sudah koefisiennya 1. Nah, kalau sudah 1, maka lanjut langkah yang kedua. Konstantanya taruh sebelah kanan. Sehingga menjadi x kuadrat ditambah dengan 8x sama dengan, ini kan plus 12 pindah ke ruas kanan maka menjadi negatif 12. Setelah itu tambahkan ruas kiri dan ruas kanan dengan setengahnya dari koefisien dari x yang dikuadratkan. Sehingga menjadi x kuadrat ditambah dengan 8x tambah dengan setengah dikali dengan 8 kemudian dikuadratkan. Sama dengan negatif 12 ditambah dengan sama dengan yang sebelah kiri ya. Setengah dikali dengan 8 kemudian dikuadratkan. Sehingga menjadi x kuadrat tambah dengan 8x ditambah dengan setengahnya 8 yaitu 4 ya. 4 kuadrat sama dengan negatif 12 tambah dengan 4 kuadrat. Nah, kuadratnya kita jabarkan ya. X kuadrat ditambah dengan 8x ditambah dengan 4 kuadrat yaitu 16 sama dengan negatif 12 ditambah dengan 16. Nah, seperti biasa, ubahlah ini ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Ubah menjadi kuadrat sempurna. Maka buat dalam kurung, dikuadratkan. Karena di sininya x kuadrat, maka sininya x. Tanda sininya plus, maka jelas sininya plus. Di sininya 16, akarnya 16, yaitu 4. Itu cara membuat kuadrat sempurna seperti itu ya. Sehingga sama dengan negatif 12 ditambah dengan 16, maka hasilnya sisanya adalah 4. Nah, kuadratnya tinggal kita pindah ke ruas kanan, sehingga menjadi x ditambah 4 sama dengan akar 4. Sehingga x ditambah 4 sama dengan akarnya 4, yaitu plus minus akarnya 4, yaitu 2. Jadi setiap ada akar, maka menjadi akarnya berapa, jadi plus minus. Dia bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Sehingga sama dengan x sama dengan, ini pindah ke ruas kanan ya, plus minus 2 tambah 4 pindah ke kanan, maka menjadi kurangi 4. Maka untuk x yang pertama sama dengan 2-nya yang bernilai positif. Sehingga 2 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah negatif 2. Atau x yang kedua. X yang kedua
2-nya menjadi nilai negatif. Negatif 2 dikurangi dengan 4 sama dengan negatif 2 kurangi 4, maka hasilnya adalah negatif 6. Selesai. Itulah cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yaitu langkah yang pertama adalah pastikan bahwa koefisien dari x kuadrat adalah 1. Kalau sudah 1, ya tinggal lanjut langkah yang kedua. Tapi kalau belum 1, maka bagilah sehingga koefisien dari x kuadrat menjadi 1. Langkah yang kedua, posisikan konstanta pindah ke ruas sebelah kanan. Setelah itu baru lanjut langkah yang berikutnya, tambahkan dengan setengah dari koefisien koefisien dari x yang dikuadratkan. Nanti kita operasikan, baru kita buat ke dalam bentuk kuadrat sempurna. Setelah itu baru kita tentukan nilai x1 dan x2-nya atau nilai dari akar-akar persamaan kuadratnya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.